Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Kusmiati, guru biologi dari SMA Negeri 1 Pabedilan, Kabupaten Cirebon. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi virus. Virus adalah materi kelas 10 semester 1. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai reproduksi pada virus dan peranan virus dalam kehidupan manusia. Virus merupakan organisme yang bisa melakukan proses reproduksi melalui dua cara, yaitu melalui daur lisis atau litik dan yang kedua daur lisogenik. Nah, untuk daur lisis atau daur lisogenik, reproduksi ini sering disebut dengan istilah proliferasi. Adapun tahap-tahap yang dilakukan pada tahap proliferasi atau pada daur lisis, yang pertama melalui tahap absorpsi. Tahap absorpsinya adalah tahap penempelan pada sel inang. Kemudian yang kedua, tahap injeksi atau penetrasi. Nah, pada tahap ini adalah fase di mana virus memasukkan asam nukleat atau materi genetik di dalam tubuh sel inangnya. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap sintesis atau tahap replikasi. Nah, pada tahap ini, pada tahap sintesis, fase pembentukan bagian-bagian dari tubuh virus. Nah, kemudian tahap yang keempat adalah tahap perakitan. Nah, setelah melalui tahap sintesis, yaitu pada tadi tahap pembentukan bagian-bagian tubuh virus, maka pada tahap yang keempat, yaitu pada tahap perakitan, di sini akan menyambungkan atau menyatukan bagian-bagian tubuh virus yang sudah dibentuk tadi. Nah, kemudian untuk tahap yang kelima adalah tahap lisis, yaitu tahap hancurnya dinding sel inang, di mana nanti virus-virus baru yang sudah terbentuk nanti akan mencari inang-inang baru, yaitu dengan cara menghancurkan dinding dari tubuh sel inang. Nah, selanjutnya pada tahap daur lisogenik, yaitu tahap di mana bila sel inangnya di sini dalam kondisi fit atau dalam kondisi lingkungan yang baik. Untuk yang kedua adalah tahap daur lisogenik. Tahap daur lisogenik ini juga hampir sama dengan tahap daur lisis, di mana tahap yang pertama adalah tahap absorpsi atau tahap penempelan. Kemudian yang kedua tahap injeksi atau tahap di mana materi genetik virus masuk ke dalam tubuh sel inang. Kemudian yang ketiga, tahap penyisipan, di mana untuk materi genetik yang sudah masuk akan menyisip ke dalam tubuh materi genetik sel inang. Karena di sini bakteri proses reproduksinya dengan cara membelah diri, maka materi genetik virus ini juga akan ikut membelah menjadi dua menyesuaikan dengan tubuh sel inangnya. Yang tadi di mana materi genetik yang menyisip pada materi genetik sel inang. Bila bakteri membelah menjadi dua, maka materi genetik tubuh virus pun akan ikut membelah menjadi dua. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap penggabungan. Bila kondisi sel inang yang melemah, maka materi genetik virus pun akan berubah menjadi pembelahan secara daur lisis. Nah, itu perbedaan antara daur lisis dengan daur lisogenik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat atau peranan dari virus bagi kehidupan manusia. Nah, manfaat dari virus kita bisa membedakan menjadi dua, yaitu manfaat yang menguntungkan bagi kehidupan manusia, dan yang kedua, manfaat dari virus yang merugikan bagi kehidupan baik pada manusia, pada hewan, maupun pada tumbuh-tumbuhan. Nah, untuk manfaat virus yang menguntungkan bagi kehidupan manusia, virus ini bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan vaksin. Kemudian yang kedua, virus dapat dimanfaatkan untuk memproduksi interferon. Dan yang ketiga, virus dapat dimanfaatkan untuk memproduksi antitoksin. Nah, untuk virus yang merugikan bagi kehidupan, yaitu bagi kehidupan baik bagi kehidupan manusia maupun merugikan bagi kehidupan hewan ataupun merugikan bagi kehidupan tumbuh-tumbuhan. Nah, untuk virus yang merugikan bagi kehidupan hewan, di sini
virus bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, antara lain flu burung, penyakit rabies, kemudian penyakit tetelo pada ayam. Nah, untuk contoh virus yang bisa menyerang pada tumbuh-tumbuhan, misalnya virus yang bisa menyerang pada tumbuhan tembakau, yaitu bercak kuning pada daun tembakau. Nah, itu virusnya virus TMP. Kemudian virus yang bisa menyerang pada tumbuh-tumbuhan padi atau virus tungro. Ini menyebabkan kekerdilan pada tanaman padi. Kemudian virus yang bisa menyerang pada tumbuhan jeruk atau batang jeruk. Nah, yang ketiga, contoh virus yang bisa menyerang pada manusia. Nah, ini banyak sekali virus-virus yang bisa menyerang atau menyebabkan penyakit pada tubuh manusia. Misalnya flu, batuk, kemudian flu burung, AIDS, penyakit Ebola, dan demam berdarah, kemudian flu burung, dan yang baru-baru ini juga virus corona. Ya, ini juga virus yang sangat mematikan. Nah, mungkin itu saja apa yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.